Shalom. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya. Mari kita memuji Tuhan ya. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhanku, dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhanku, ditunjukkan kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhanku, dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhanku, ditunjukkan kasih setia kekal bagi yang diurapinya, bagi yang diurapinya, bagi yang diurapinya. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak. Kau baik, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran malam pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Yang serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, Ya, Pak shalom Yusak, semuanya. Bu Ineke, Haleluya. selamat pagi. Shalom, Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Pak Mei, selamat pagi. Bu Ruli, selamat pagi. Tasya Elo, selamat pagi. Yang sudah bergabung di pagi hari ini, Merry Christmas, selamat pagi semuanya ya. Masih Haleluya. dalam Natal dan tahun baru ya, momen-momen itu. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil.
Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah perahu itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bu Ruth Sugiyarti, shalom Pak Saiman, shalom Bu Rima, Pak Anton, VV, Stefanus, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Kita melangkah dalam iman ya. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2024. Kita masuki tahun 2025. Kita harus punya iman. Amin. Amin. Untuk melangkah dengan iman. Nah, ini kita sudah merenungkan pada pagi hari ini. Seberapa besar iman kita untuk melangkah di tahun 2025? Apakah ragu-ragu langkahnya atau dengan tegap dan pasti? Mari kita melangkah dengan pasti ya. Amin. Alkitab itu memberi dua alasan ya. Mengapa orang tua Musa, yaitu Amram dan Yokebed, melindungi Musa. Ya, pertama, Yokebed melihat betapa eloknya bayi itu. Jadi bayi itu sangat manis, sangat ganteng. Ya, melihat sesuatu yang istimewa pada anaknya. Musa disebut elok di mata Allah, anak yang luar biasa. Alasan yang kedua, karena orang tuanya tidak takut akan perintah raja. Sebagaimana dengan kedua bidan bernama Sifra dan Pua, mereka tidak takut akan perintah raja. Kedua orang tua Musa lebih takut akan Allah daripada takut kepada Fir'aun. Di dalam Ibrani 11 ayat 23, Alkitab memuji Amram dan Yokebed sebagai orang-orang dengan iman yang besar. Nah ini ya. Kemarin saya membaca mengenai perpajakan ya. Akan dinaikkan UMKM, kalau pakai QRIS itu, pakai KRIS itu akan dikasih pajak 12%, saudara-saudara. Padahal kalau pakai KRIS itu, pembayaran pakai KRIS itu sudah dipotong ya saudara ya. Dengan bank sudah dipotong, kemudian oleh pemerintah dipotong lagi 12%. Akhirnya kita ini menjadi krisis ya. Kris yang akhirnya menjadi krisis. Akhirnya ada orang yang bilang begini, oh balik asal aja jadul gitu ya. Balik asal dengan memakai uang cash gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Mau disimpan di bawah bantal, di bawah kasur, nggak ada orang yang tahu gitu ya. Nah inilah apa namanya ini, tantangan ya. Tantangan sekaligus ancaman bagi orang-orang yang berbisnis yang pakai pembayaran ala-ala masa kini gitu ya. Itu sebuah tantangan. Nah, apakah kita mau mundur apa tetap maju? Kita harus melangkah dengan iman. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia ya. Jadi punya iman enggak untuk meneruskan bisnismu? Punya iman enggak untuk tetap bekerja? Punya iman enggak untuk tetap hidup? Ada banyak orang yang udah uangku aku masukin deposito aja, hidup dari deposito. Loh, nanti
dapat pajak juga kan ya. Kena pajak juga, sama aja. Mundur kena, maju kena. Maka tetaplah melangkah dalam iman. Seseorang yang bernama John sangat terpukul ketika di PHK ya. Kemudian dengan usia yang tidak lagi muda, ia tahu akan sulit untuk mengerjakan sesuatu yang baru ya. Ia pun berdoa kepada Allah meminta pekerjaan yang tepat. Ia juga berusaha memperbaharui resume pekerjaannya, membaca tips wawancara, dan menelepon banyak pihak. Setelah berminggu-minggu melamar, akhirnya ia diterima dalam posisi baru dengan jadwal kerja yang nyaman dan tempat kerja yang mudah dijangkau. Wah, luar biasa ini ya. Pemeliharaan Allah dan ketaatan iman John berpadu sempurna mendatangkan hasil tersebut. Segala sesuatu harus dilakukan dengan iman. Tanpa iman, perbuatan tersebut adalah dosa. Seringkali kita itu dijebak atau diberikan pilihan-pilihan atau kita harus memilih untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya kita itu tidak mampu ya. Tapi kita main coba-coba. Nah, masalahnya yaitu kita ini bukan iman coba-coba ya, tapi punya iman enggak? Untuk bekerja ketika umur sudah lanjut, punya iman enggak? Yakin enggak masih kuat untuk bekerja? Shalom CCMI, selamat pagi. Masih di Jakarta ya C ya. Nah, selamat pagi pula Bu Rita Herawati dan teman-teman lain yang sudah bergabung. Bu Sepsi, Pak Anton, juga Esther. Selamat pagi. Jadi iman itu perlu. Ketika kita mau berdagang, kita perlu iman. Ketika kita mau melamar pekerjaan, kita perlu iman. Ketika kita bekerja, kita juga perlu iman. Maka dari itu, kisah yang dramatis terjadi pada keluarga Yochebed ini. Nah, bisa bayangkan enggak ya? Bayinya sendiri ditaruh untuk dilarungkan di Sungai Nil, yang tentu banyak predator, tentu banyak musuh ya. Tetapi ia punya hikmat. Kakaknya disuruh menjaganya sepanjang perjalanan bayi itu di sungai. Dan pada akhirnya iman kedua orang tuanya itulah yang menyelamatkan Musa ya. Makanya kalau kita punya anak, kita punya cucu, imanmu akan menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Punya iman untuk mereka bisa maju, bisa menjalani hidup dengan baik ya. Tanpa iman tak seorang pun akan melihat hasil ya. Nah, disitulah dengan iman ia menyembunyikan bayinya dari orang Mesir. Kemudian ia melarungkannya di tengah-tengah teberau di Sungai Nil. Maka Allah turun tangan menyelamatkan nyawa bayi itu secara ajaib. Lah kok diketemukan oleh putri Firaun yang sedang mandi ya. Akhirnya dipelihara oleh ibunya ya. Dikembalikan kepada ibunya sampai dia cerai susu, baru dikembalikan kepada putri Firaun dan dididik dengan tata cara kerajaan di Mesir. Yang pada akhirnya semua ini menjadi bekal untuk Musa menyelamatkan bangsanya dari penjajahan bangsa Mesir. Oh, luar biasa ya. Destiny Tuhan kepada Musa luar biasa. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Tentu Tuhan punya destiny buat kita masing-masing ya. Jika tahun 2024 ini saudara sakit, saudara banyak pergumulan, saudara merasa terjatuh, saudara merasa tidak berguna, ayo bangkit. Amin. Amin. Kalau merasa rugi, ayo bangkit. Tahun depan pasti untung. Amin, saudara-saudara. Kemarin rekan-rekan saya dari tempat pekerjaan saya berkumpul di Calypso Cafe di Northwest Boulevard di Citra Raya ya, Surabaya Barat.
Dan mereka bersaksi harapan-harapan mereka untuk tahun depan bagaimana. Semuanya pengen sehat, semuanya pengen sukses, semuanya pengen lebih maju dari tahun 2024 tentunya ya. Selamat pagi Pak Henry, selamat pagi Bu Viken. Jadi ada yang bersaksi bahwa tahun 2024 tuh masa-masa yang sulit bagi dia. Karena Pak omsetnya turun ya. Justru di COVID itu omsetnya naik di era pandemi, tapi setelah COVID malah turun ya. Jadi ia mengisi apartemen-apartemen percontohan di Surabaya Barat. Tetapi ia mengucap syukur karena ia bisa bertahan ya. Ia bisa bertahan untuk karyawan yang sedemikian banyak. Ia bisa bertahan untuk tetap melakukan apa yang baik. Maka Tuhan membuka jalan untuk proyek-proyek ke depannya. Nah, saudara mungkin tahun ini saudara mengakhiri dengan agak melo ya. Karena apa? Kurang berhasil lah di tahun 2024. Ada banyak kendala, ada banyak hambatan ya. Pak Gem bagaimana tahun 2024? 2024 Positif apa negatif? Berjalan ya positif lah. Positif Kita ya. harus imani positif ya. Pak Gem bisa bertahan ya, puji Tuhan, juara bertahan dia ya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu sama Pak Gem ya. Ya. Karena perdagangan emas kan seret ya, harga terlalu tinggi dan toko tidak seramai tahun-tahun yang lalu dan sebagainya ya. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, semuanya betul-betul karena pertolongan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebagai Allah yang menyediakan kebutuhan kami semuanya. Amin. Ya. Selamat pagi Bu Listia. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, kita melangkah dalam iman tahun 2025. Jadi jangan melihat ke belakang lagi ya. Imani bahwa tahun 2025 itu tahun yang memerdekakan engkau. Amin. Tahun yang membuat engkau berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan ya. Jangan belak-belok. Prediksi lebih sulit, ekonomi, resesi, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berdiri di atas gunung batu ya, yaitu firman Tuhan, gunung batuku, Yesus Kristus Tuhan, Ya. Petra, gunung batu. Orang-orang yang tetap tegak berdiri, maka Tuhan menopang, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberi berkat-berkatnya. Amin, Amin. saudara. Ya. Jadi jangan beranjak daripada gunung batu itu ya. Kalau saudara melihat bagaimana gunung batu itu kokoh berdiri ya, ada badai yang nggak pindah gitu ya. Ya. Tetapi kalau gunung pasir kena angin sedikit sudah berubah bentuk ya. Jadi kita jangan mudah diombang-ambing oleh falsafah dunia, oleh segala ketakutan. Karena apa? Tuhan melihat semuanya itu baik, ya toh? Amin. Kita orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang seperti Musa tadi ya, orang-orang yang dipuji Tuhan sebagai apa? Anak yang luar biasa, elok di mata Allah. Nah itu kita semua, amin. Kita semua elok di mata Allah karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, sekalipun hasilnya nanti tidak seperti yang kita inginkan atau harapan, tapi tetaplah bertindak dalam iman. Yokebed melakukan tindakan yang luar biasa. Nah, ketakutan memang dapat melumpuhkan kita ya. Tetapi iman kepada Allah dapat menguatkan kita untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan baik. Sekalipun mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan baik. Maka kita mau masuk menutup pintu tahun 2024
dengan sukacita dan membuka pintu tahun 2025 dengan semangat baru. Amin. Amin. Supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Amin. Bagaimana pesannya Pak Gem buat para pebisnis? Ya, itu ada pepatah Cina itu Ming Tian Bei Ken Hao ya. Sekarang kita juga ubah menjadi Ming Nian Bei Ken Hao. Tahun depan pasti lebih baik ya dari tahun ini. Jadi kita melangkah ke tahun 2025 itu dengan semangat ya. Dan Tuhan tahun depan pasti lebih baik. Ming Nian Bei Ken Hao. Ming Nian Bei Ken Hao. Tahun depan pasti lebih baik. Amin. Amin. Dunia memang oposit, berlawanan ya. Dunia itu meden-medeni, betul nggak? Iya. Dunia itu meramalkan yang kita bisa takut. Tetapi Tuhan tidak memberi roh ketakutan, melainkan memberi apa? Roh keberanian. Damaian, roh keberanian. Diberikan damai sejahtera, diberikan kedamaian. Amin. Amin. Nah, kalender GAP Manaim tercatat pesan Tuhan ya untuk tema sepanjang tahun 2025. Tuhan gunung batuku. Mazmur 16 ayat 46 ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ia telah bangkit, Ia telah mengalahkan maut. Karena Ia telah mengalahkan dunia ini, maka kita ini, anak-anaknya, juga jangan takut. Kita pasti mengalahkan dunia. Amin. Amin. Jadi Pak Henry nulis, lewat pengharapan dan iman kita menjadi pemenang. Amin, saudara. Apapun yang dikatakan manusia, kita dengarkan tapi tidak usah dimasukin dalam hati ya. Cukup didengarkan aja. Tapi dengarkan lebih sungguh-sungguh firman Tuhan. Tuhan itu gunung batuku, Tuhan hidup, Tuhan itu Allah penyelamatku. Amin, saudara-saudaraku. Penasehat yang ajaib. Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Selama kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama manusia, lihatlah hari-hari baik akan kosong-song dengan sukacita. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Si Tuhan, kalau Kau sudah menyertai kami sampai di penghujung tahun 2024 ini, dan kami pasti nanti melangkah menuju ke 2025 dengan langkah yang pasti bersama Engkau Tuhan, dan Kau tetap menuntun kami hingga tahun depan lebih baik dari tahun ini pastinya, karena Engkau menyertai, melindungi, memberkati kami semua, sehingga kami dengan teguh, dengan mantap, dengan iman percaya pada Engkau Yesus, dan kita imani tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini. Semuanya akan berjalan baik-baik saja karena Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah penasehat yang ajaib, Raja damai, Engkaulah Allahku yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kalau sampai hari ini kami boleh memuliakan Allah dalam hidup kami semua karena kasih dan anugerah-Mu. Amin. Kami percaya jika firman-Mu itu kami pegang teguh, kami berdiri atas firman-Mu, Tuhan Yesus sebagai gunung batu kami, maka Engkaulah yang akan memberikan kami keselamatan kekal. Engkaulah yang akan menuntun hidup kami dan melindungi kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia untuk mengikuti renungan di pagi hari ini. Biarlah firman-firman yang kami dengarkan membuat kami kuat, membuat kami mampu mengatasi hari-hari kami bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you on Monday guys. Besok kita ibadah. Haleluya. Ibadah minggu yang terakhir di tahun 2024 ya. Jangan tidak ibadah. God bless you. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Yosinta, Nurmala, Mikel, Moana, selamat pagi. See you on Monday guys. Haleluya. Haleluya. Haleluya.